Kayaknya udah nggak kuat deh di agensi ini. Akhirnya aku udah keluar, terus aku kayak udahlah nggak akan modeling lagi. Setelah 40 itu memang susah sekali sih, tapi aku juga nggak pengen turun berat badan lagi, makan nasi tepung, pokoknya semua yang aku nggak bisa makan selama aku dulu modeling waktu pas kuliah. Oke, aku makan sekarang. Oke, gini betapa nikmatnya gitu ya dunia saat itu. Plus size model itu promoting obesity itu kayak paling sering aku dengar. Terus juga kayak, ih kok bisa sih pede kayak badannya kayak gitu, kayak lo tuh nggak layak lah jadi model karena bikin polusi visual. Itu juga pernah terjadi gitu kan. Girl in the magazine doesn't look like the girl in the magazine gitu, retak sana sini gitu kan. Apa sih poinnya jadi cantik kalau lo tuh nggak berguna buat orang lain gitu. Nah, aku pikir tuh bakalan hilang karena aku pikir mungkin selama ini orang nggak suka sama aku karena aku gemuk. Kalaupun aku berusaha approach, orang kan akan bilang kayak, lo nggak akan ngerti soalnya udah nggak gemuk lagi kayak gitu, nggak bisa relate. Ada cerita para puan. Tapi kalau buat kan tadi Kania cerita bahwa karena dulu gitu ya emang masih mulai gitu kan, mereka minta 85, berusaha dikejar 85, Yeah. kita segini berusaha juga dikejar, Yeah. sampai akhirnya kan kamu kayak ya udah badanku segini ya cocok apa enggak kan gitu. Iya. Itu sampai di titik ketemu di mana tuh akhirnya kayak nggak bisa nih, antara nggak bisa aku ngikutin standar yang itu, yang bisa adalah akhirnya take it or leave it, akunya begini gitu. Karena aku tuh dulu sebenarnya aku harus bersyukur, itu dulu aku kurang bersyukur tuh kayaknya. Dulu tuh aku turun naik itu aku nggak pernah ada stretch mark sama sekali, Kak. Jadi aku ngerasa nggak, ya udahlah gitu kan. Tapi sampai ternyata karena mungkin badanku juga capek ya, ternyata gitu dia juga akhirnya sekarang ada gitu stretch mark, meskipun menurut aku stretch mark itu wajar. Cuma maksudku badanku aja sebenarnya kalau bisa ngomong mungkin dia ngeluh kali ya, duh segitu banget nyari uang gitu. Jadi akhirnya aku kayak oke, kayaknya aku harus nentuin deh kayak aku maunya di mana dan kira-kira cocok atau enggak sama brandnya gitu, karena mungkin capek juga dan juga takutnya balik lagi. Sebenarnya tuh orang, kenapa aku sangat menghindari cheat day, aku lebih lebih suka pelan ngeganti pola hidup aku karena once kalian udah merasakan surga-surga dunia itu, kayaknya akan sulit untuk balik lagi ke track yang sehat gitu. Apalagi kenikmatan cheat day ya, kayaknya Iya. besoknya mau cheat day lagi. Betul, karena kita aja perempuan itu udah ada cheat day-nya ya, setiap sebulan sekali udah pasti rasanya ingin memakan sesuatu yang nikmat dan enak, jadi udah cukup lah gitu. Benar. Berarti sebagai influencer, sebagai model, pernah model untuk yang biasa normal size, let's say normal size gitu ya. Lalu ada pernah jadi model untuk plus size. Kita safe to assume bahwa kamu mungkin pernah mengalami body shaming. Itu kayak sering deh. Ada apa dengan model dan body shaming gitu? Itu kayaknya deket gitu nggak sih, Kania? Karena orang tuh selalu ngerasa model itu sesuatu kayak Dewi, bukan Dewi sih, kayak maksudnya wah gila, model tuh identik sama orang cantik gitu. Kayak orang cantik kayak model gitu, dia tuh bukan orang biasa, dia tuh model gitu. Model tuh kayak orang ngebayanginnya tuh ya udah Victoria's Secret Angel gitu. Orang identiknya sama itu ya, padahal banyak juga model tuh manusia. Bahkan maksudnya aku inget banget ya ada quotes bilang the girl in the magazine doesn't look like the girl in the magazine gitu, retak sana sini gitu kan. Even kalaupun catwalk aja kita tuh kayak pakai body butter yang glowing lah, kita make up, kita hair dulu segala macam, enggak kayak bangun tidur hey gitu udah cantik, enggak gitu juga, meskipun ada yang udah cantik gitu ya. Cuman maksudnya tetap aja juga itu tuh sesuatu hal yang enggak seperti gitu pada di dunia aslinya gitu, dan orang-orang tuh udah kayak stigma orang model itu seperti itu gitu. Jadi mungkin saat ada model bilang model, kok lu bisa sih jadi model, padahal kayak enggak banget misalnya bentuknya secara fisik gitu. Itu kata-kata kayak gitu yang pernah kamu terima? Oh, itu kayaknya
kata-kata ini sering banget viral ya, orang dibilang kayak waktu itu baru-baru recently gitu baru bilang kayak plus size model itu promoting obesity, itu kayak paling sering aku dengar. Terus juga kayak ih kok bisa sih pede kayak badannya kayak gitu, kayak lo tuh nggak layak lah jadi model karena bikin polusi visual. Itu juga pernah terjadi gitu kan. Banyak sih kalau apa namanya, cara verbal. Terus sampai pernah terakhir baru-baru ini aja aku nggak dengar kayak plus size model itu kayak tanda-tanda kiamat udah mau dekat katanya. Bingung. Kejam-kejam banget kadang orang tuh. Ini aku jadi keinget dikit ya. Kadang-kadang teman-teman kita sendiri bisa sahabat, bisa temen yang ketemu sekali ketemu gitu ya. Itu kan sangat mudah ya ngomentarin langsung badan gitu kan. Kalau dulu ketika gerakan body positivity sama anti body shaming belum rame, itu kan umum ya. Lo gedean banget sih gitu. Kok kayaknya lo kurusan? Kok lo tambah hitam gitu. Lalu kan sekarang kita jadi lebih aware gitu ya, bahwa kayaknya sama temen harusnya nggak ngomong kayak gitu deh. Gitu. Tapi kayak kamu sendiri gitu ya, di pertemanan, apakah itu dekat atau enggak ada masalah. Masih mengalami nggak sih kayak kamu merasa kayak kadang masih pengen kasih tahu gitu, kayak gitu tuh janganlah, atau gimana? Aku kemarin baru sih nemu. Jadi ceritanya tuh kan karena lagi viral masalah Victoria's Secret model itu, aku menemukan ada orang yang aku follow juga bilang kalau apa namanya, itu tuh benar. Jadi kita tuh harus ngasih tahu kalau teman kita itu misalnya kegemukan atau kucel atau dekil gitu, harus dikasih tahu. Itu kan that's what friends are for. Tapi kalau aku sendiri aku beda. Aku ngerasa kayak nggak semua kita harus ikut campur soal hidup orang lain gitu kan. Dan aku rasa kita semua tuh udah punya kaca di rumah masing-masing dan kita udah tahu kekurangan kita. Itu nggak mungkin nggak gitu kan. Jadi menurutku kalau mau persuasif ngingetin boleh. Kayak makanya aku selalu mendukung kalau misalnya ada healthy lifestyle yang ngomongnya tuh kayak ayo jangan lupa olahraga segala macam biar sehat dan lain-lain. Itu aku nggak masalah sama sekali. Tapi kalau udah mulai judgy gitu kan, kayak udah mulai judging ih pasti penyakitan soalnya dia gemuk segala macam. Nah itu menurutku intinya tuh harus bisa memilih kata yang tidak menyakiti. Dan kalau aku sendiri, aku kayaknya udah punya banyak masalah, jadi aku udah nggak mau lagi kenal sama orang-orang toksik kayak gitu. Jadi aku lebih baik udah nggak berteman lagi di sosial media sama orang-orang kayak gitu, ataupun di real life. Karena menurut aku penting juga sih ngejaga kesehatan mental kita. Siapa lagi yang mau ngejaga kalau nggak diri kita sendiri gitu. Jauh-jauh dari hal-hal negatif aja. Nah, kalau beauty community di Indonesia sendiri gitu ya, untuk hal kayak gini udah cukup maju nggak sih, Kania, cara pikirnya menurutmu atau? Banyak orang yang masih pengen mengeksklusifkan dirinya menurutku, kayak gue tuh gini, standar kecantikan tuh harusnya kayak gue gitu. Ada juga kayak gitu. Tapi kalau aku ada dalam komunitas dan punya lingkungan pertemanan yang cukup inklusif gitu. Kita tuh ngerasa kayak apa sih poinnya jadi cantik kalau lo tuh nggak berguna buat orang lain gitu. Nah, ketika sekarang akhirnya Kania udah terlihat ada perubahan gitu ya, secara fisik lebih sehat, lebih bugar gitu, tetap keluar nggak sih komentar negatif itu? Hilang, berkurang, atau gimana? Iya, aku pikir tuh bakalan hilang karena aku pikir mungkin selama ini orang nggak suka sama aku karena aku gemuk gitu kan. Aku sempat berpikir kayak gitu, ternyata pas aku kurus juga banyak juga yang nggak suka. Kayak mereka juga kayak ngerasa kayak, ya Kania udah nggak gemuk lagi nih, udah beda nih kita gitu. Jadi agak cukup, waktu itu awal-awal tuh aku agak cukup tertekan ya. Jadi aku kayak ngerasa kayak apa ya, kayak diasingkan dari komunitas ini gitu kan. Tapi ternyata akhirnya aku belajar kalau memang bentuk badan ataupun kecantikan itu benar-benar cuma selera aja sih gitu. Ada orang yang emang suka cewek cabi, ada yang suka kurus, ya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu kan. Cuman aku berusaha untuk sekarang adalah aku pengen orang lain menerima aku apa adanya, karena aku adalah Kania yang sama, mau aku gemuk, mau aku kurus, mau aku biasa aja itu sama gitu. Jadi casingnya doang yang beda gitu. Kadang kalau kita pakai casing handphone aja kan ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi tetap aja isinya sama gitu. Jadi
Aku selalu berusaha ngasih awareness juga ke followers aku, ke teman-teman aku bahwa mungkin casing aku tuh bisa beda-beda. Kadang sekarang aku lagi fit-fitnya, mungkin nanti saat aku hamil, aku punya anak, aku bisa gemukan gitu kan. Namanya juga badan perempuan pasti berubah-ubah. Tapi yang aku bisa usahakan, yang aku bisa garansi adalah aku akan jadi tetapkan yang sama sih secara pemikiran gitu. Followers jadinya berkurang nggak tuh, Kania? Iya, ada beberapa yang nggak suka, bahkan aku sempat dikomentarin di brand yang pakai aku sebagai model itu dia bilang she don't even look like a plus size, dan itu banyak banget. Apalagi waktu itu aku memang sempat turun drastis banget kayaknya waktu pas kayaknya aku ada photoshoot di Bali waktu itu, terus aku harus turun. Aku kayak 10 kilo lebih kurus dari hari ini waktu itu. Memang kurus sekali sih, tapi karena waktu itu kebutuhan buat foto, ya udah aku kurusin. Tapi memang sebenarnya standarku segini aja gitu kan. Itu banyak banget sampai kayak kalaupun aku berusaha approach, orang kan akan bilang kayak, lo nggak akan ngerti soalnya udah nggak gemuk lagi kayak gitu, nggak bisa relate gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Bahkan aku kan sekarang gabung di komunitas plus size Indonesia gitu kan, dan di situ tuh untungnya aku baru menyadari kalau orang yang open minded itu tuh ya nggak ngaruh mau bentuk badan kamu nggak gemuk pun ternyata ada juga yang ikutan join, karena emang kita ngerasa kita sepemikiran, kita asik kalau ngobrol ya udah gitu. Jadi ternyata asik ya berada di lingkungan yang nggak eksklusif gitu. Kita tuh makhluk sama aja gitu. Ternyata enak kayak gitu, dan aku ngerasa kayak kalau aku ngerasa aku nggak diterima, berarti aku cuma ada di lingkungan yang salah aja. Tapi ini ya, komunitas itu ya, maksudnya meskipun ada yang nggak dianggap orang sesuai dengan plus size pun tetap bisa masuk, terus tetap bisa saling cerita ya. Iya, jadi aku juga kaget banget waktu itu tuh pas aku gabung ada cowok gitu kan, dan badannya tuh kurus, kok dia bisa join ya? Ternyata emang dia suka aja gitu. Akhirnya aku ngerasa comforting gitu loh di situ, kayak ada orang yang badannya tuh nggak gemuk, terus dia masuk ke grup kita, terus dia emang ketawa-ketawa, happy gitu. Dan aku juga pengen orang lain ngerasain hal itu gitu loh. Jadi bener-bener ngelihat orang tuh nggak cuma sekedar dari fisiknya, lu gemuk, berarti lu bisa masuk geng gue nih gitu kan. Atau lu nggak bisa kayak gitu. Jadi memang nyari komunitas atau pertemanan yang seperti itu tuh bener-bener menurut aku itu salah satu privilege aku sih gitu. Begitu senangnya gitu aku ternyata ada lingkungan yang kayak gitu. Iya, itu terberkati banget sih, bahwa nggak, kadang-kadang soalnya orang ada aja ya orang yang ya namanya juga mulut orang-orang kan berbeda-beda ya, cara pikir, cara bercandanya beda-beda gitu. Bisa aja memang yang akhirnya suka ngomong, kalau misalnya berarti lo udah kurusan, ya betul lo dikeluarin dari grup dong. Aku juga dulu sempet sih mikir kayak aku lebih attach sama, pokoknya lebih ngerasa aku bisa relate sama orang-orang yang gemuk aja. Tapi setelah aku ngerasa ada di lingkungan ini, aku jadi sadar, terserah deh mau lo kurus, mau lo gemuk, segala macem. Kalau lo baik tuh gue akan tenang gitu. Iya betul. Sama kayak kita kan sempat ngobrol kecil ya, kayak kasusnya Adele gitu kan. Iya. Ketika Adele akhirnya mengurus tuh, kayaknya dia kayak bukan Adele yang dulu lagi gitu. Iya, betul. Itu sih. Jadi orang tuh banyak yang ngerasa ditinggalkan menurutku ya, kalau kayak gitu misalnya idolanya kurusan terus kayak ya udah nggak kayak dulu lagi, padahal sebenarnya suara Adele tetap bagus kan. Dia udah kurus, padahal mungkin dia juga punya alasan-alasan lain, salah satunya mungkin kesehatan atau memang kayak biar mental health-nya aja juga, kan kita nggak pernah tahu. Jadi aku ngerasa kayak aku nggak berhak sih ngejudge orang, terserah dia mau kurus mau gemuk, yang penting dia baik dan dia suka, ya udah aku bisa get along sama orang kayak gitu. Iya, by the end of the day itu yang jadinya penting ya.